Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz, saya ini tiap-tiap hari belajar ilmu. Apakah saya wajib untuk menjadi orang yang ahli ilmu? Tidak. Tidak wajib untuk menjadi orang yang ahli ilmu. Allah wajibkan kita belajar ilmu. Pasal pandai atau tidaknya itu urusan Allah. Ya Allah, yang terpenting aku taat. Kau suruh aku untuk belajar ilmu, ya Allah, aku taat, aku belajar ilmu. Pandai atau tidak itu urusanmu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an maksiyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-salati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia tercatat sebagai golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad, beliau menuliskan kalimat yang bersumber daripada Sayyidina Utsman. Khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, kata Sayyidina Utsman, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Yang pertama adalah tidak berkawan atau tidak berkumpul, tidak duduk-duduk bersama orang, melainkan orang tersebut boleh menjadikan molek agamanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Utsman, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalin. Andaikan dia mendapat sesuatu yang besar perihal tentang urusan dunia, maka dia akan melihat sisi buruknya. Umpama awalnya kita miskin, lalu Allah berikan kaya kepada kita. Dengan kaya itu kita bukan melihat sisi baiknya kekayaan, tidak, tetapi kita melihat sisi buruknya. Ya Allah, banyak orang yang takabur, sombong karena kekayaan. Kita lihat sisi buruknya. Sehingga apa? Sehingga kita berhati-hati dengan kekayaan kita supaya tidak sombong. Orang oleh Allah diberikan jawatan yang asalnya tak ada jawatan, lalu mendapati jawatan. Kita fikirkan sisi buruknya. Ya Allah, banyak-banyak orang tidak adil karena jawatannya. Ya Allah, akhirnya apa? Karena kita berpikir sisi buruknya, dengan harap-harap kita boleh menjaga supaya kita menjadi orang yang adil dalam menerima jawatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dan ini sudah Ustadz terangkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini. Apabila dia mendapat sikit daripada perkara dunia, daripada perkara akhirat. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini. Apabila dia mendapat sesuatu yang sesuatu itu nampak sikit dalam urusan agama, igtanama dzalika, maka dia menganggap perkara tersebut adalah perkara yang penting. Maka dia menganggap perkara tersebut adalah keuntungan yang besar.
Umpama macam mana? Umpama dulu kita jahil atau bodoh, lalu oleh Allah lalu kita mengerti sikit-sikitlah ilmu perihal tentang agama, kita kena berbangga diri, kita kena anggap yang demikian ini ilmu meskipun sikit, kita anggap ini adalah sebuah keuntungan yang besar yang oleh Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka Allah akan fahamkan akan urusan agama. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin tua-tua kita macam ni, alhamdulillah boleh istiqomah duduk di dalam masjidnya, sekedar mendengarkan nasihat-nasihat agama. Kita anggap yang demikian ini adalah sebuah keuntungan yang besar. Kenapa? Sebab mungkin banyak orang di luar sana tak boleh umpama kita. Saya yakin kalau semisal kampung ini semuanya datang ke masjid, saya yakin masjid ini tidak cukup. Orang yang datang ini saja. Tiap hari yang datang pun nampak ya ini saja. Insya Allah kita termasuk golongan-golongan yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi baik, sebab Allah masih menunjukkan perihal tentang atau memahamkan urusan agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, saya ini tiap-tiap hari belajar ilmu, apakah saya wajib untuk menjadi orang yang ahli ilmu? Tidak wajib untuk menjadi orang yang ahli ilmu. Allah wajibkan kita belajar ilmu. Pasal pandai atau tidaknya itu urusan Allah. Ya Allah, yang terpenting aku taat. Kau suruh aku untuk belajar ilmu, ya Allah, aku taat, aku belajar ilmu. Pandai atau tidak itu urusanmu, ya Allah. Semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya nanti mengadu saja kepada Allah. Kalau nanti ternyata di akhirat kita ini dah belajar ilmu, lalu di akhirat Allah hisab kita, Allah tanya kita, bagaimana ilmumu? Ya Allah, aku sudah belajar ilmu, ya Allah, tapi kau tak fahamkan aku, ya Allah. Mengadu saja kepada Allah kan senang. Tapi kalau kita sudah nggak belajar ilmu, terus macam mana coba? Sementara nanti perihal tentang ilmu kita oleh Allah akan dihisab, ilmumu kau amalkan untuk apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman, wala yamla'u batnuhu minal halali. Ini agak sedikit kita kena berpikir sedikit. Wala yamla'u batnuhu minal halali, tidak memenuhi perutnya daripada perkara-perkara yang halal. Wah, ini belum selesai lagi. Oh, berarti perkara haram, Ustadz? Bukan, ini belum selesai lagi. Wala yamla'u batnuhu minal halali khaufan min ayyu khalitahu haramun, tidak memenuhi perutnya daripada perkara-perkara yang halal karena takut akan tercampur perkara-perkara yang haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, umpama begini, umpama ini adalah botol atau cawan, bila kita isi sedikit air yang air itu jernih, mungkin kita boleh tanda, oh memang betul-betul air itu tak ada kotor. Tapi bila kita isi meskipun air itu nampak jernih, molek kita isi penuh banyak, mungkin kita akan terluput, mungkin ada sikit-sikit kotor yang tidak nampak oleh mata kita. Boleh faham ya perumpamaan ini ya? Perkara yang halal sahaja ditakuti, apabila tercampur perkara yang haram, apalagi perkara yang syubhat atau perkara yang haram. Begitulah maksudnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Masya Allah tabarakallah, perihal tentang makanan para jamaah, kita kena ambil berat. Ustadz nih jujur doh, mengajar bertahun-tahun kak pondok, boleh tanda doh mana pelajar yang molek, mana pelajar yang kurang molek, mana pelajar yang ingatannya kuat, mana pelajar yang ingatannya kurang kuat. Itu juga terpengaruh daripada apa yang dia makan. Terpengaruh sekali apa yang dia makan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita ini cerita yang real, cerita yang nyata. Ada seorang pelajar Masya Allah luar biasa. Ada seorang pelajar lelaki yang luar biasa, ingatannya kuat, hafalannya kuat. Kemudian ustadznya ini curiga, sebab pelajar ini berbeda dengan pelajar-pelajar yang lain. Agak-agak
dia sama-sama ya belajar sama-sama dengan pelajar yang lain, menghafalkan sama-sama dengan pelajar yang lain. Tetapi pelajar ini ada keistimewaan. Akhirnya ustadznya ini curiga, agak-agak apa, amalan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya sehingga anaknya menjadi anak yang demikian. Adakah orang tuanya ini tok guru ke atau ustadz ke? Kemudian dicarilah orang tuanya, jumpa. Ternyata orang tuanya itu orang yang biasa tanam sayur kak kebun. Dan nampak pun bukan orang yang ahli ilmu, bukan orang yang ahli ibadah. Lalu ditanya, wahai engkau tuan, wahai engkau orang tua daripada anak ini, aku adalah salah satu ustadz daripada anakmu. Anakmu luar biasa sekali kak Bondo. Agak-agak amalan apa yang kau perbuat sehingga anakmu menjadi anak yang hebat dibandingkan dengan anak-anak yang lain? Aku tak punya amalan apa-apa. Pasti kau punya amalan. Coba kau ingat-ingat amalan apa yang selama ini engkau amalkan. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibunya menjawab, wahai ustadz, ketika anakku masih kecil, setiap kali aku masak, baik masak nasi ataupun masak sayur, ketika aku dikacau ya. Ketika nasi itu aku kacau, aku bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku mengkacau daripada sayur, aku bersolawat kepada baginda Nabi. Harap-harap dengan bacaan solawat itu, makanan yang aku masak akan dimakan oleh anakku. Daripada makanan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan nanti dia akan mendapatkan berkah daripada bacaan solawatku. Ya Allahu ya Karim. Agak-agak kita selama ini macam mana bila masak menghibah ustaz ini. Masak sambil menghibah, nah anaknya menjadi anak yang soleh jauh. Jom kita amalkan. Nanti bila yang perempuan yang dengar bila masak, boleh kita amalkan. Kenapa? Hebatnya kita bersolawat. Hebatnya solawat itu, meskipun kita baca ikhlasku tidak ikhlasku, kita mendapat pahala. Kita tak ikhlas membaca salawat tetap mendapat pahala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Bila kita tidak ikhlas tidak mendapat pahala sikit apapun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini, jom nanti sampai rumah yang laki-laki ini sampaikan kepada istrinya perihal tentang cerita tadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, wa yaron nasa kullahum. Wa yaron nasa kullahum qad najau wa yaron nafsahu qad halakat. Apa maknanya? Melihat semua orang akan selamat. Ketika dia melihat orang lain, dia melihat orang itu akan selamat. Wa yaron nafsahu qad halakat. Dan apabila dia melihat dirinya sendiri, dia tidak akan selamat. Berarti kalau demikian kita boleh terhindar daripada sifat sombong. Kita melihat orang lain, yang mana orang yang kita lihat itu dia akan selamat. Jadi kita melihat orang lain itu lebih baik dibandingkan dengan diri kita. Akhirnya kita tidak sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, macam mana Ustadz? Bilanya seseorang mempunyai kelebihan itu kan berpotensi sombong. Orang punya harta berpotensi sombong. Orang punya ilmu berpotensi sombong. Orang ahli ibadah berpotensi. Faham ya kalimat berpotensi itu? Berkesempatan. Orang ahli ibadah itu juga memungkinkan untuk berbuat sombong. Orang tua kepada yang muda juga memungkinkan sekali untuk berbuat sombong. Lalu macam mana Ustadz supaya kita tidak sombong? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita ini orang yang usianya sudah tua, lalu di hadapan kita ada orang yang usianya masih muda, macam mana supaya kita tidak sombong dengan orang yang masih muda ini? Maka kita kena berpikir demikian, ya Allah, aku ini usianya lebih tua dibandingkan dengan orang yang ada di hadapanku. Tentu aku ini lebih dulu lagi ada di dunia ini ya Allah, dan tentu aku lebih banyak dosanya dibandingkan dengan orang yang ada di hadapanku, yang mungkin dia tidak lebih lama, yang dia tidak lebih awal dibandingkan dengan aku hidup di dunia. Boleh ya kalimat ini ya? Jadi ketika kita melihat ada orang muda, lalu kita ini nak sombong, maka lekas-lekas, ya Allah, aku ini orang tua ya Allah, aku lebih awal ada di dunia ini ya Allah,
mungkin aku banyak dosanya, banyak maksiatnya dibandingkan dengan orang yang ada di hadapanku yang tidak lebih awal dibandingkan dengan aku ketika berada di dunia. Ya Allah. Begitupun juga sama orang yang orang yang ahli ibadah, umpama melihat ada orang yang tidak ahli ibadah menurut matanya. Kita kan nggak tahu kan melihat orang itu ahli ibadah atau tidak kan, ya secara zahir mata kita. Kita ini ahli ibadah hari-hari, boleh pergi ke masjid, i'tikaf, baca Al-Quran umpama. Kemudian kita melihat orang yang tidak nampak umpama kita. Macam mana supaya kita tidak sombong? Ya Allah, aku betul ahli ibadah ya Allah. Sementara orang yang ada di hadapanku ini aku tak tahu apakah dia ahli ibadah atau tidak ya Allah. Karena aku terkenal sebagai orang yang ahli ibadah ya Allah, memungkinkan sekali di dalam hatiku ini ada sifat tunjuk-tunjuk diri. Sementara orang ini tidak nampak ahli ibadah. Mungkin orang itu pandai merahasiakan ibadahnya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemarin itu insya Allah di Manjik dekat mana itu? Wakaf CI. Ustaz ada kuliah subuh setiap Jumat. Bila Ustaz datang awal, Ustaz datang awal sebelum sholat subuh itu Ustaz sudah sampai di masjid. Insya Allah ada nampak orang sholat melaksanakan ibadah qiyamul lailnya. Bila Ustaz isi pengajian, dia pun masih dengarkan pengajian. Selesai isi pengajian ternyata dia pakai baju itu bertuliskan Grab. Ya Allah ya Karim, orang kerja Grab hantar itu ya, hantar itu tidur Kak Manji, masih sempat lagi, dia kan kerja malam kan, masih sempat lagi melaksanakan qiyamul lailnya, masih sempat lagi ibadah sholat subuh berjamaahnya, ikut pengajiannya. Coba bayangkan agak-agak kita macam mana. Apalagi hujan-hujan semacam ini. Sedap tidur dah Ustaz nih kita. Ya Allah, dalam hati saya Allah, kalah saya kalah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana orang yang ahli ilmu supaya tidak sombong dengan orang yang jahil. Umpama di antara kita ada orang yang ahli ilmu dan tidak sombong kepada orang yang jahil atau orang yang tidak pandai ilmu. Bagaimana caranya? Maka begini caranya. Kita kena berpikir, ya Allah, aku ini ahli ilmu ya Allah. Andaikan aku ini berbuat maksiat ya Allah, ya Allah, aku ini ahli ilmu ya Allah. Andaikan aku berbuat maksiat ya Allah, tentunya aku akan sulit engkau ma'fu atau engkau akan ampuni daripada maksiat yang aku kerjakan. Kenapa? Sebab begini. Orang yang ahli ilmu ketika berbuat maksiat itu akan sulit untuk diterima kema'fuannya atau diampuninya. Sementara orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti ilmu ketika berbuat maksiat, lalu dia sadar, lalu dia bertaubat, maka akan mudah untuk diterima taubatnya. Kenapa para jamaah? Sebab begini, orang yang ahli ilmu mengerti akan hukum-hukum agama, lalu dia berbuat maksiat, maka melaksanakannya maksiat adalah dengan cara sengaja berbuat maksiat. Lalu dia meminta ampunan kepada Allah. Ini sengaja berbuat maksiat, istizaan lid-din, meremehkan dalam urusan agama karena merasa mudah untuk bertaubat kepada Allah, karena merasa mudah tahu bagaimana cara taubatnya kepada Allah, maka sulit untuk ditaubati. Sementara orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti hukum-hukum agama, lalu dia berbuat maksiat, kemudian dia sadar kalau itu adalah perbuatan maksiat, kemudian dia bertaubat, akan lebih mudah oleh Allah diampuni dibandingkan dengan orang yang ahli ilmu yang umpama tadi Ustadz jelaskan. Boleh paham ya kalimat ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti akan ada bahasan di akhir-akhir, nanti akan ada bahasan begini. Orang yang ahli ilmu ketika berbuat maksiat itu dosanya 1. Sementara orang bodoh ketika berbuat maksiat itu dosanya 2. Nanti akan ada satu hadis, nanti di bawah nanti akan ada.
Jadi orang yang ahli ilmu ketika berbuat maksiat itu dosanya 1. Sementara orang bodoh ketika berbuat maksiat itu dosanya 2. Ustadz, kenapa bercanggah dengan keterangan yang pertama? Keterangan yang pertama tadi Ustadz jelaskan, kalau ada orang ahli ilmu lalu berbuat maksiat, orang ahli ilmu lalu berbuat maksiat, berarti maksiatnya dikerjakan dengan sadar. Yang pertama ini berbuat maksiat dengan sadar. Lalu yang hadis ini menerangkan begini, orang yang ahli ilmu ketika berbuat maksiat maka dzambun wahidun, maka dosanya 1. Sementara orang bodoh ketika berbuat maksiat itu dosanya 2. Yang hadis ini maknanya bagaimana? Begini, kalau ada orang ahli ilmu lalu dia khilaf, khilaf itu maknanya tidak sadar. Kalau yang pertama kali kan sadar melakukan maksiat, maka berat untuk ditaubati. Ini ahli ilmu khilaf, tidak sadar melakukan maksiat. Ketika bertobat dia pun tahu bagaimana cara bertaubatnya, maka yang demikian ini dzambun wahidun, dosanya 1. Sementara orang bodoh ketika berbuat maksiat dia tidak tahu bagaimana cara jalan untuk mentaubatinya, maka dosanya 2. Boleh paham ya kalimat ini ya? Antara yang pertama tadi dengan yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi orang ahli ilmu, mengerti hukum agama, sadar dia berbuat maksiat, berbuat maksiatnya itu sadar, maka ini istihzaan ketika memohon ampunan kepada Allah sulit. Berbeda dengan orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti ilmu agama, berbuat maksiat, lalu dia sadar kalau dia berbuat maksiat, kemudian bertaubat, maka akan mudah diterima oleh Allah. Nah yang kedua ini adalah orang ahli ilmu berbuat maksiat, dosanya 1 karena kekhilafannya, dan dia tahu bagaimana cara bertaubat. Maknanya bagaimana? Berbuat maksiatnya tidak disengaja. Sementara orang bodoh ketika berbuat maksiat dosanya 2. Macam mana? Sebab dia tidak tahu bagaimana cara mentaubatinya. Yang pertama karena maksiat itu sendiri, yang kedua tidak tahu bagaimana cara mentaubatinya. Pernah ingatkan? Ada 3 jenis maksiat atau dosa yang dosa ini cara mentaubatinya berbeda-beda. Masih ingat tidak? Jangankan Ustaz dulu-dulu, yang kemarin saja dah tak ingat Ustaz. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara ringkaslah, karena tadzkirah itu maknanya mengingatkan. Dosa itu terbagi 3, yang atau maksiat dosa lah. Dosa itu terbagi 3. Fa'lam anna dzunuba salah satu asya'a, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa dosa itu ada 3 macam. Yang pertama, dosa disebabkan karena meninggalkan perkara yang wajib, umpama meninggalkan sholat, umpama meninggalkan puasa. Bagaimana cara mentaubatinya? Cara mentaubatinya kata Imam Al-Ghazali adalah biqadaiha, dengan mengqadainya. Meninggalkan sholat, umpama hari ini sholat 5 waktu, ada 1 zuhur tidak dikerjakan. Bagaimana cara mentaubatinya? Harus diqadai. Selama belum mengqadainya, hanya memohon ampunan kepada Allah sampai lesannya berdarah pun Allah tak akan ampuni selagi belum mentaubatinya. Kemudian yang kedua, dosa karena melakukan perkara-perkara yang oleh Allah haramkan kepadanya. Umpama apa perkara yang oleh Allah haramkan kepadanya? Umpama kata Imam Al-Ghazali memberikan contoh, umpama syurbul khamri, umpama minum khamr. Bagaimana cara mentaubati orang yang minum khamr itu? Kata Imam Al-Ghazali, ada 3 tahapan atau 3 cara. Yang pertama, bukan 3 cara, ada 3 tahapan. Kalau 3 cara berarti kan salah satunya. Ini ada 3 step atau urutan-urutannya. Yang pertama adalah dengan menyesalinya. Menyesal. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Kalau hanya berjanji tidak akan pernah mengulangi, tetapi perbuatan yang kemarin dia buat tidak disesali, maka tidak dinamakan taubat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Harus menyesal yang pertama, yang kedua berjanji tidak akan pernah mengulangi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah at-taqarrubu ilallahi bikasratil ibadati, memperbanyak
mendekatkan diri kepada Allah bikasratil ibadati, dengan memperbanyak ibadah. Boleh paham ya urutannya ya? Yang pertama menyesal, yang kedua berjanji tidak akan pernah mengulangi, yang ketiga at-taqarrubu ilallah bikasratil ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Kemudian jenis dosa yang ketiga apa? Dosa yang ketiga adalah dzunubu bainal abdi wal abdi, dosa di antara seorang hamba kepada hamba yang lain. Umpama apa? Menghibah, berkata bohong. Umpamanya ada orang di hadapan kita lalu kita kecek ya. Ustaz ini bahasa Kelantan nih yang pandai kecek ya, sokmo itu aja yang pandai, yang lain tak pandai. Ketika kita berbual-bual dengan orang lalu ternyata kita berbohong dengan orang itu, bagaimana cara mentaubatinya? Atau menghibah, membicarakan keburukan orang lain, bagaimana? Imam Al-Ghazali mengatakan hadza dzunubun as'abu wa ashkalu. Dosa ini adalah dosa yang paling berat untuk ditaubati, kata Imam Al-Ghazali. Lebih berat dibandingkan dengan dosa yang pertama karena meninggalkan sholat. Ini perhatikan ya, jangan keliru. Perhatikan molek-molek apa kata saya. Lebih berat untuk ditaubati dibandingkan dengan dosa yang pertama berupa meninggalkan sholat. Ustadz kata lebih berat, bukan dosanya lebih ringan. Boleh paham ya kalimatnya ya? Jadi cara mentaubatinya itu lebih berat dibandingkan dengan yang pertama tadi. Berupa apa? Umpama meninggalkan sholat. Kalau dibanding dosanya besar mana Ustadz? Ya tentu lebih besar meninggalkan sholat. Tapi ini cara mentaubatinya itu lebih berat. Bagaimana cara mentaubati dosa yang berhubungan seorang hamba kepada hamba yang lain? Yang pertama, umpama ada orang yang menghibah, membicarakan keburukan orang lain atau kawannya, maka ada tahapan. Yang pertama, dia kena meminta maaf secara langsung di hadapannya, bukan melalui WhatsApp, bukan melalui Facebook, bukan atau telepon. Mudah saja kalau kita ada buat salah lalu kita telepon, saya tadi menghibah ya, minta maaf, lalu dimatikan handphonenya. Selepas minta maaf kita tertawa-tawa. Macam mana tak jadi doh. Maka kena berhadapan secara langsung, minta maaf. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita tidak menjumpai orang yang sudah kita bicarakan keburukannya? Umpama orang itu sudah mati, atau kita tak tahu doh dia duduk kat mana, macam mana cara mentaubatinya? Maka cara mentaubatinya baru yang kedua. Yang kedua ini adalah dengan cara memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak sedekah yang pahalanya ditujukan kepada orang yang pernah kita umpat atau kita bicarakan keburukannya. Ayo, berat apa tidak? Berat. Kemudian andaikan kita ini kerana miskin, sudah miskin ahli mengumpat. Wah, ini lengkap ini. Memang ada ustadz miskin ahli mengumpat, ramai. Ada tengok jirannya kaya, ada tengok jirannya kaya, ia miskin dengan orang miskin-miskin yang lain. Umpama tengok jirannya kaya, lalu pakai kereta mewah, ditanya, jiran kamu itu kerjanya apa? Jiran saya tuh memang kerjanya rasuah. Berarti kan mengumpat. Ya berpotensi. Semua orang itu semua orang, bukan hanya orang kaya, orang miskin itu berpotensi juga untuk mengumpat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangankan orang miskin ini. Saya ini Masya Allah, saya ini pernah menjumpa di dalam salah satu Facebook, ada orang alim membicarakan perihal tentang ilmu. Betul sebenarnya apa yang disampaikan. Ustaz tak bahaslah apa yang disampaikan, tapi memang betul apa yang disampaikan. Lalu ada orang yang berkomentar, dan saya nampak orang itu pun kalau tengok ya bukan orang yang pandai ilmu agama mana dalam Facebooknya. Lalu berkomentar, oh apalah nih tok guru tak betul, kena belajar balik katanya. Nah ini, ya Allah ya Karim, sementara dia tak pernah belajar ilmu,
justru menyuruh tok guru suruh belajar balik. Ayo agak-agak yang macam mana macam ini, ya Allah. Jadi begini para jamaah, seumpama kita tidak tahu, perhatikan ini, seumpama kita tidak tahu perihal, seumpama kita tidak tahu atau tidak alim-alim mana perihal tentang ilmu, lalu kita mendengar ada benda-benda yang pelik yang kita dengar daripada tok guru, maka diam sahaja. Moleknya kita diam sahaja, kita cari kebenarannya kepada guru-guru yang lain. Jangan terus kita berkomentar. Terkadang kita berkomentar itu tidak menunjukkan kepandaian kita, justru menunjukkan perihal tentang kebodohan kita. Maka prinsip kita dalam hidup ini, kita boleh mendengarkan daripada siapa saja. Perihal tentang ilmu dunia, umpama kita mendengarkan sekalipun daripada orang kafir, silahkan, gak mengapa. Tetapi kita punya prinsip begini, khud ma sofa wada' ma kadar. Ambillah perkara yang baik, tinggallah perkara yang buruk. Begitulah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, niaga itu boleh tak kalau orang yang beli itu adalah orang yang bukan muslim? Boleh tak? Kita niaga, apalah kita niaga apa saja, lalu pembeli kita ini orang yang bukan muslim, boleh apa tidak? Boleh, kecuali satu. Kita niaga kitab suci Al-Quran, lalu yang membelinya orang yang bukan muslim. Ini yang tidak diperbolehkan. Ada orang yang bukan muslim beli, Tuan saya beli Al-Quran. Kita nampak orang itu memang bukan orang muslim, maka kita tolak, minta maaf, ini saya tidak jual untuk orang yang bukan muslim. Kenapa? Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan beliau mengatakan kenapa tidak boleh, karena khawatir nanti Al-Quran yang kita hormati ini ketika dipegang oleh orang yang bukan muslim umpama kita, dia tidak akan boleh memuliakan umpama kita orang muslim. Diletak di mana-mana tempat, bawa dalam keadaan tidak suci. Agak-agak orang yang bukan muslim itu ada wudu ke tak? Nih ada wudu ke tak? Nah nih, maka tidak diperbolehkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain daripada itu boleh. Selain daripada boleh. Sebab dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berniaga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaram mimma bihil ba'su. Apa makna daripada hadis ini? La yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Sesekali seorang hamba itu tidak akan mendapati derajat orang yang bertakwa. Kita ini tak akan pernah mendapati derajat sebagai orang yang bertakwa, kata baginda Nabi, sampai bila hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaram mimma bihil ba'su. Sehingga apa? Sehingga ia mahu meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya bagi dirinya karena khawatir jangan-jangan sesuatu itu akan berubah menjadi bahaya. Maknanya beginilah, mudahnya begini. Seorang hamba tidak akan mendapati derajat sebagai orang yang bertakwa apabila dia tidak mahu. Tidak mahu itu maknanya tak nak. Nah ini sama ya. Sehingga dia tak nak atau tidak mahu meninggalkan perkara-perkara, sehingga dia tidak mahu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berbahaya. Artinya tidak berbahaya itu perkara yang boleh-boleh saja. Perkara yang boleh-boleh saja. Kenapa? Sebab khawatir perkara yang boleh-boleh saja itu menjadikan bahaya terhadap dirinya. Saya kasih contohlah umpama begini contoh, umpama begini. Main handphone itu sesuatu yang tidak berbahaya bagi diri kita. Betul kan? Tapi bila kita berterusan main handphone akan menjadikan sesuatu yang bahaya. Yang demikian ini
Kalau maksud daripada hadis ini, seseorang tidak akan pernah mendapati derajat sebagai orang yang bertakwa selagi dia tidak mahu meninggalkan sesuatu perkara yang tidak berbahaya. Umpama tadi itu Ustadz contohkan telepon, sehingga dia khawatir apabila perkara yang tidak berbahaya itu akan menjadikan perkara berbahaya bagi dirinya. Agak-agak boleh ada pandangan faham ya. Main handphone itu kan bukan sesuatu yang bahaya, tapi kita kena khawatir jangan-jangan sesuatu yang tidak berbahaya ini nanti justru akan menjadikan perkara yang berbahaya. Kita tengok jalan-jalan, umpama sekarang musim cuti, kita jalan kemana-mana, perkara yang tidak berbahaya boleh, tapi kita kena khawatir, ya Allah jangan-jangan jalan-jalan saya ini nanti ya Allah saya terlewat untuk sholat berjamaah, terlewat untuk untuk melaksanakan ibadah sholat karena asik pergi bertamasya atau pergi berjalan-jalan. Boleh ya kalimat ini ya? Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nasihat yang selanjutnya tadi sudah Ustadz sampaikan, ada lima tanda orang-orang yang bertakwa kata Sayyidina Utsman. Sudah tadi Ustadz sudah jelaskan secara terperinci. Lalu nasihat yang kedua, nasihat ini datangnya daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di dalam kitab yang sama, Nashaihul Ibad, Syekh Nawawi menukilkan kalimat yang bersumber daripada Sayyidina Ali. Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihina. Andaikan tidak ada 5 perkara, kata Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin, andaikan tidak ada 5 perkara, la saran nasu kulluhum salihina, niscaya semua manusia akan menjadi orang soleh. Ya Allahu ya Karim, apa yang perlu kita takuti 5 perkara ini? Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan andaikan tidak ada 5 perkara ini, semua orang akan menjadi orang soleh. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohannya. Puas dengan kebodohan. Apa ya bahasa sini puas? Puas ya. Puas dengan kebodohan. Maknanya puas dengan kebodohan di sini itu maknanya bagaimana? Kebodohan di dalam pengetahuan agama, yaitu puas hati menjadi orang yang bodoh dan tidak berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang mengerti agama. Maknanya puas kebodohan, tahu dirinya bodoh, tahu ada majelis ilmu tak nak datangi, ada ilmu yang boleh dia dengarkan tak nak dengarkan, berarti puas dalam kebodohan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sampaikan, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Allahu yabghadu, Allah murka, marah Allah. Marah terhadap siapa? Kulla alimin bid dunya, setiap orang yang alim, setiap orang yang ilmuwan perihal tentang dunia, pandai ilmu dunia, maknanya Allah akan marah kepada setiap orang yang pandai ilmu dunia tetapi jahilin bil akhirati, bodoh dalam urusan akhirat. Allah akan marah. Hak ni yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakinlah bahwa ilmu-ilmu dunia itu apabila tanpa didasari dengan ilmu agama itu akan rusak. Kita tengok di negara-negara barat, di negara-negara barat, begini. Kita mungkin pernah ya mendengar seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles. Siapa ya? Yang mengatakan manusia itu berasal daripada kera, itu siapa? Aristoteles. Siapa? Kalau Aristoteles itu siapa ya?
Orang yang siapa? Pokoknya itulah. Saya pun tak ingat siapa. Jadi ada kan seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu berasal daripada kera. Karena perkembangan zaman yang asalnya kera itu merangkak, karena perkembangan zaman akhirnya agak tegak yang sekarang umpama manusia. Padahal kalau yang demikian ini, manusia itu, kita itu, nenek moyang kita itu siapa sih sumbernya? Nabi Adam. Berarti secara tidak langsung mengatakan bagaimana? Nabi Adam adalah umpama tadi itu. Inilah ilmuwan yang tidak didasari dengan ilmu agama. Akhirnya demikian. Padahal dalam ayat Al-Quranul Karim Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh aku Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Jalan bukan dengan menggunakan 4 kaki, bukan 2 kaki. Tak ada doh hewan yang jalan 2 kaki, tak ada doh. Ada tak hewan yang jalan dengan menggunakan 2 kaki? Hewan apa? Ayam. Tapi tak umpama berat kita dah, ayam. Tak umpama berat kita. Ya Allahu ya Karim, Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Sempurna bagaimana? Manusia oleh Allah ciptakan dengan dua dasar. Maksudnya 2 dasar ini dengan 2 bekal. Ada yang pertama adalah berupa nafsu, yang kedua adalah berupa akal. Sementara makhluk-makhluk yang lain tak ada dah umpama manusia. Malaikat hanya diberikan bekal akal sahaja, tidak ada nafsu, sehingga tidak ada cerita malaikat menikah. Ini. Hewan oleh Allah hanya dibekali satu saja, apa? Nafsu, tidak ada akal. Sehingga hewan berupa gajah, jerapah, unta yang besar semacam itu tidak boleh buat rumah umpama kita manusia yang kecil, karena kita diberi oleh Allah akal. Maka manusia yang apabila hanya mengedepankan akalnya sahaja, maka manusia itu dikatakan boleh umpama sifat-sifatnya seperti malaikat. Tetapi apabila manusia itu mengedepankan nafsunya saja, maka manusia itu umpama hewan. Tak tahu doh tu mana ibunya, mana adik, mana kakaknya. Begitulah hewan. Manusia pun juga sama. Tetapi karena manusia itu ada akal, ada nafsu, yang apabila dua ini saling terikat, maka boleh menjadikan nafsu ini boleh menjadikan bekal untuk beribadah kita kepada Allah. Umpama apa? Kita laki-laki punya nafsu dengan perempuan, itu sifat yang lumrah. Jadi kalau semisal ada laki-laki punya nafsu dengan lawan jenisnya, dengan perempuan ada laki-laki, itu lumrah, bukan perkara yang salah. Yang salah itu apabila tidak ada nafsu antara lawan jenis, justru salah. Nah itu, betul kan? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena ada akal akhirnya apa? Nafsu itu diikat dengan perkawinan, akhirnya boleh menjadikan ibadah kita kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quranul Karim Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang, mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia. Orang-orang atau ilmuwan dunia, mereka hanya mengetahui saja perihal tentang dunia. Sedang mereka tentang anil akhirati wahum anil akhirati, sementara dia tidak memahami perihal tentang urusan-urusan akhirat, maka Allah katakan hum ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah kalau pernah membaca cerita Hitler. Sini apa ya? Hitler ya, yang di Jerman itu Hitler ya. Hitler. Saya banyak baca perihal tentang macam mana Hitler dulu. Atau dia punya kelompok yang disebut dengan Nazi. Betul ya? Nazi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kita tahu kalau orang-orang Jerman itu bermata molek, bermata biru, orangnya molek-molek. Dah kita tahu. Dulu kala Hitler ini membunuh. Dulu Hitler ini nak mencipta satu kelompok, yang kelompok itu memang kelompok orang-orang yang molek, bermata biru, jasadnya molek dan seterusnya. Sehingga membuat satu perkampungan, yang perkampungan itu diisi oleh semua orang perempuan yang molek. Kemudian dipilihlah laki-laki yang molek, boleh duduk dekat kampung itu. Lalu nak berbuat apa saja dengan perempuan itu boleh. Nanti bila melahirkan seorang anak itu akan ditengok macam mana matanya, macam mana fisiknya. Kalau sekiranya tidak molek, anak itu dibunuh. Dan bila anak itu molek, maka akan diurus oleh ini tadi, oleh satu kelompok tadi itu. Maka yang sampai sekarang itu ada di Jerman semacamlah itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini, ilmuwan kalau tidak mengerti perihal tentang urusan agama, maka yang ada ghafilun, mereka akanlah lalai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah, masih dalam bahasan yang sama. Ini masih panjang lagi. Laula khamsu khisalin lasaron nasu kulluhum salihina. Andaikan tidak ada 5 perkara ini, maka niscaya semua orang akan menjadi orang soleh. Apa yang pertama? Al-qanaatu bil jahli, puas dengan kebodohan. Andaikan kita ini tidak puas dengan kebodohan kita, maka niscaya kita akan menjadi orang soleh. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.